Namanya Naila, gadis remaja berusia 15 tahun yang duduk di bangku kelas 10 SMA. Rambutnya hitam panjang, wajahnya manis, dan ia selalu tampil modis dengan pakaian trendy yang membuat teman-temannya kagum. Ia pintar, supel, dan termasuk siswi yang populer di sekolah. Hari itu, Naila dan teman-temannya sedang berkumpul di sebuah kafe kekinian setelah pulang sekolah. Suasana ramai, tawa bercampur dengan suara dentingan gelas dan musik yang diputar pelan. Mereka duduk di pojok ruangan, memesan minuman boba dan beberapa camilan. Lalu, seorang wanita parubaya dengan pakaian sederhana memasuki kafe. Wajahnya letih, kulitnya agak gelap terbakar matahari, dan rambutnya ditutup kerudung lusuh. Ia memandang sekeliling dengan canggung, lalu tersenyum begitu melihat Naila. "Naila," panggilnya dengan suara lirih namun penuh harap. "Kamu udah pulang sekolah, nak?" Semua kepala di meja itu menoleh. Naila langsung tegang. Teman-temannya menatap wanita itu, lalu menatap Naila. Beberapa tersenyum sopan, yang lain bingung. Namun Naila hanya diam. Tatapannya menusuk, bukan karena terharu, tapi marah. Ia menggigit bibir, lalu berdiri setengah memunggungi wanita itu. "Saya rasa ibu salah orang, Bu," katanya dingin. Wanita itu tampak terpukul. "Naila, ini ibu, nak, ibu saya sedang di luar negeri," potong Naila cepat, mencoba tersenyum canggung pada teman-temannya. "Saya nggak kenal beliau." Seorang temannya bertanya pelan, "Itu bukan ibumu, Nay?" Naila terkekeh pelan, menegakkan kepala. "Nggak lah, masa iya ibu saya kayak gitu?" Wanita itu hanya menunduk, matanya memerah. Tak satu pun air mata jatuh, tapi luka di hatinya jelas tergambar. Ia menatap Naila sekali lagi, lalu berbalik, berjalan keluar dari kafe tanpa berkata apa-apa lagi. Salah satu temannya, Rani, menatap Naila dengan ragu. "Tapi Nay, tadi beliau nyebut namamu. Suaranya kayaknya tulus deh." Naila pura-pura tertawa. "Mungkin dia kenal aku dari medsos. Namaku kan cukup terkenal ya." Namun di dalam dadanya, jantung Naila berdetak tak karuan. Tangannya gemetar di balik meja. Dan di luar kafe, langkah wanita itu makin menjauh. Setelah wanita itu pergi, suasana di kafe jadi hening. Teman-teman Naila saling berpandangan, bingung dan sedikit khawatir. Rani menarik lengan Naila pelan. "Nay, kamu yakin gak mau ngomong apa-apa? Aku bisa bantu kok. Kita cari tahu dulu siapa ibu itu sebenarnya." Naila menarik napas panjang. Wajahnya terlihat tegang. "Aku gak mau bawa masalah ini ke sekolah, Ran. Ini urusan keluarga yang rumit. Aku gak siap." Tiba-tiba ponsel Naila bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Naila, tolong jangan abaikan aku. Aku ibumu. Aku butuh kesempatan untuk jelaskan semuanya." Naila menatap layar. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu pesan itu bukan kebetulan. Malam itu, setelah semua teman pulang, Naila duduk di kamar sendirian. Bayangan wanita itu terus menghantui pikirannya. Rasa penasaran bercampur takut, marah bercampur harap. Ia membuka pesan balasan tapi berhenti. Jari-jari tangannya gemetar di atas keyboard. "Apa aku benar-benar mau tahu jawaban dari semua ini?" pikir Naila dengan berat. Namun di lubuk hati, ada suara kecil yang memanggil. Mungkin ini saatnya untuk menghadapi bayang yang selama ini aku tolak. Beberapa hari kemudian, Naila memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang wanita yang mengaku ibunya itu. Dengan bantuan Rani, ia mulai mengorek informasi lewat media sosial dan kenalan lama di lingkungan sekitar. Ternyata wanita itu bernama Sari, pernah tinggal di kota kecil tempat Naila lahir sebelum Naila pindah ke kota besar bersama ibu angkatnya. Dari beberapa kiriman dan komentar, Sari tampak hidup sederhana, bahkan agak kesulitan. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Naila dan Rani memutuskan untuk menemui Sari secara langsung. Mereka pergi ke alamat yang didapat dari seorang tetangga lama. Rumah itu kecil, agak reot, tapi bersih. Pintu terbuka perlahan saat Naila mengetuk. Sari tampak terkejut, tapi segera memeluk Naila erat. "Maafkan ibu, nak.
Ibu tak pernah berhenti merindukanmu, suara Sari bergetar. Naila menatap wajah ibu yang dulu ditolaknya. Air mata mulai mengalir pelan dari matanya. Kenapa dulu ibu pergi? Kenapa meninggalkan aku? Suara Naila serak. Sari menunduk, memegang tangan Naila erat. Ibu ada alasan. Ibu ingin kamu punya masa depan yang lebih baik. Ibu tak ingin kamu hidup susah seperti ibu. Maafkan ibu sudah membuatmu terluka. Naila terdiam, campur aduk antara marah, sedih, dan rindu. Kalau begitu, ayo kita mulai dari sini, Nak. Kita bisa jalani semuanya bersama. Hari-hari berikutnya, Naila mulai sering mengunjungi Sari. Awalnya terasa canggung, tapi perlahan ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka. Sari bercerita tentang masa lalunya. Perjuangannya membesarkan Naila dari jauh, dan alasan ia harus pergi. Namun, di balik kehangatan itu, Naila masih menyimpan luka lama yang sulit ia hapus. Kadang ia menghindar, merasa sulit menerima kenyataan bahwa wanita di depannya adalah ibunya yang dulu ia tolak. Suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana, Naila tiba-tiba bertanya, "Ibu, kenapa waktu itu ibu nggak bilang sama aku? Kenapa ibu pergi tanpa kabar?" Sari menunduk. Suaranya pelan tapi tegas. "Ibu takut kalau ibu cerita, kamu malah membenciku dan hidupmu hancur. Ibu ingin kamu punya kesempatan yang lebih baik dengan keluarga yang lain yang bisa memberimu kehidupan yang layak." Naila menatap ibu yang kini terlihat rapuh dan hatinya mulai luluh. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai, tapi ada harapan untuk memulai babak baru. Beberapa minggu berlalu, hubungan Naila dan Sari mulai membaik, tapi tidak semua orang di sekitar mereka menyambut baik pertemuan itu. Di sekolah, kabar tentang ibu kandung Naila yang dulu diabaikan mulai beredar. Beberapa teman mulai mengucilkan Naila, bahkan menyindirnya dengan kata-kata kasar. Suatu hari saat pulang sekolah, Naila bertemu dengan beberapa teman yang berbisik dan menatapnya aneh. Salah satu dari mereka dengan sinis berkata, "Kok bisa-bisanya kamu berteman sama orang kayak ibu kamu? Itu kan?" Naila membungkam kata-kata itu dan buru-buru berlalu. Perasaan sakit kembali menggelayuti hatinya. Di sisi lain, Sari pun menghadapi tekanan dari tetangga dan lingkungan sekitar yang menganggapnya kurang baik karena meninggalkan Naila dulu. Suatu sore, Naila datang ke rumah Sari dengan wajah sedih. "Ibu, aku nggak kuat lagi. Di sekolah semua mulai menjauhi aku. Aku merasa sendirian." Sari merangkul Naila erat. "Nak, kamu harus kuat. Kadang orang lain nggak mengerti apa yang kita lalui, tapi yang penting kita saling punya." Malam itu, Naila menangis dalam pelukan Sari, melepas semua rasa sakit yang selama ini dipendam. Hari-hari berikutnya, Naila dan Sari bertekad untuk tidak membiarkan pandangan orang lain mematahkan semangat mereka. Mereka mulai aktif bergabung dengan komunitas di lingkungan sekitar, ikut acara sosial, dan berusaha memperbaiki citra Sari di mata warga. Di sekolah, Naila juga mulai menunjukkan keteguhan hati. Ia tidak lagi menghindar atau membalas sindiran, tapi lebih fokus pada prestasi dan bersikap baik kepada semua teman. Suatu hari, guru wali kelasnya memanggil Naila. "Naila, saya tahu kamu sedang menghadapi masa sulit, tapi saya bangga karena kamu tetap semangat dan tidak menyerah. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu bilang ya." Perlahan, beberapa teman yang sebelumnya menjauh mulai memberikan kesempatan kedua. Naila pun merasakan bahwa dukungan mulai datang dari arah yang tak terduga. Sementara itu, Sari berhasil mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah toko kelontong. Meski sederhana, itu jadi langkah besar untuk membangun kehidupan baru bersama Naila. Malam itu, di rumah kecil mereka, Naila memeluk Sari. "Ibu, aku siap menghadapi semuanya asalkan kita bersama." Sari tersenyum penuh haru. "Ibu juga, Nak. Bersama kita kuat." Beberapa bulan kemudian, kehidupan Naila dan Sari mulai menemukan titik terang. Perlahan tapi pasti, mereka berhasil memperbaiki hubungan dan menghadapi tantangan bersama. Di sekolah, Naila semakin percaya diri dan aktif di berbagai kegiatan. Teman-temannya yang dulu ragu
mulai menghargainya sebagai pribadi yang kuat dan inspiratif. Sari pun semakin diterima di lingkungan baru, berkat kerja keras dan ketulusan hatinya. Ia dan Naila sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan saling mendukung. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Naila dan Sari duduk di beranda rumah kecil mereka. Angin sepoi-sepoi membawa kehangatan yang baru. Naila memandang ibunya, tersenyum tulus. "Terima kasih, Bu, karena sudah datang kembali ke hidupku. Aku percaya kita bisa melewati semuanya bersama." Sari membalas dengan pelukan hangat. "Aku juga berterima kasih, Nak, karena kamu memberiku kesempatan kedua. Kita adalah keluarga dan itu yang terpenting." Di bawah langit jingga senja, dua hati yang sempat terpisah kini bersatu kembali. Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi kini dengan kekuatan cinta dan pengertian, tidak ada yang tidak mungkin.